ini kan mengulangi pada zaman Orde Lama, Nasakom, Orde Baru, Asas Tunggal. Nah sekarang itu kembali lagi kepada model seperti Orde Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Rumah Restorasi Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Hendrik Isnaini Raseki. Saat ini saya ucapkan, saya angkat dari 10. Di saat ini suasana yang teduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bincangkan pada hari ini sesuatu menjadi sesuatu yang utuh. Saat ini bersama saya telah hadir Bapak Abdullah Hehamahua, yang biasa di kalangan kaum pergerakan dipanggil Bang Dullah. Gimana Pak Dullah dipanggil Bang Dullah gitu ya? Alhamdulillah. Jadi kami pun yang muda-muda di pergerakan itu tetap memanggil Bang Dullah gitu ya. Nah beliau ini kita kenal yang terakhir itu kan sebagai penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2005 hingga 2013. Benar Bang ya? Betul. Setelah pasca pengabdian di parlemen, di DPR waktu itu pernah jadi anggota DPR juga ya? Oh enggak. Jadi sebelum KPKPN. Ya. Anggota DPR pernah? Enggak. Oh enggak pernah. Di KPKPN ya? Oh satu. Nah ini Bang, kita lihat ini sekarang di era reformasi ini. Terakhir di satu dekade terakhir. Apakah Abang melihat bahwa perilaku koruptif itu semakin signifikan ya? Gimana pendapat? Ya di dalam beberapa buku saya atau artikel atau statement selalu saya bercanda tapi serius. Kalau zaman Orde Lama itu korupsinya di bawah meja. Kalau zaman Orde Baru korupsi di atas meja. Zaman reformasi mejanya di bawah kapus sekali. dengan hasil korupsinya. Jangan-jangan meja itu hasil korupsi juga ya. Jadi sehingga kemudian itu jadi persoalan. Kenapa? Karena korupsi itu disebut sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Beberapa indikator tentang korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Pertama, dia bersifat transnasional. Ya. Jadi tidak hanya satu kementerian saja, tidak hanya negara saja, tidak tetapi misalnya beberapa tahun yang lalu, Panama Papers memberitakan tentang sekian orang Indonesia yang uangnya disimpan di Eropa, di Amerika. Iya. Dan saya 3 tahun pernah mengajar di Singapura. Jadi saya tahu bahwa orang terkaya di Singapura itu bukan orang Singapura, orang Indonesia yang jadi penduduk tetap. Ada kaitan dengan korupsi juga? Hotel termewah di Singapura bukan punya orang Singapura, tapi kurang Indonesia. Hasil korupsi juga. Tapi boleh berbisnis, koruptor boleh bisnis di Malaysia ya? Di Singapura ya? Nah, itu indikatornya bahwa bersifat transnasional. Yang kedua, korupsi disebut kejahatan luar biasa karena pembuktiannya sukar. Pidana umum misalnya kasus Sambo misalnya, dia berbagai macam, akhirnya dia autopsi, dia punya ajudan itu bisa diketahui. Iya. Jadi itu pidana umum. Tapi kalau korupsi dengan jari tangan Anda sendiri, tekan laptop, komputer, HP, terus transfer, sudah itu delay, selesai. Iya. Abang punya catatan nggak? Setelah ini kita bicara setelah pasca reformasi ya, karena kan itu yang kita harapkan berubah dari Orde Lama ke Orde Baru. Kan ada beberapa rejim pemerintahan ini. Bisa Abang bandingkan mana nih yang lebih masif, signifikan gitu, mengerikan gitu? Iya, jadi kalau misalnya sejak Gus Dur itu kan hanya dituduh pulagen dengan apa itu, kemudian apa namanya dilengsarkan. Kemudian SBY, Megawati kasus PLBI. SBY. Kalau SBY itu bukan SBY-nya tapi dia punya menteri-menteri, orang-orang dia yang karena waktu itu pada zaman SBY itu money politik sudah tinggi. Maka beberapa, saya ingat saya itu 4 menteri SBY. Tapi SBY itu punya komitmen untuk membantu KPK memberantas korupsi. Indikatornya adalah ketika kami tangkap besan dia, besan SBY yang BI itu, ya sebagai manusia biasa marah tapi kemudian dia tidak menghalangi.
Padahal ketua KPK itu mantan anak buahnya dia waktu Menko Polkam. Itu program untuk staf ahli. Kemudian yang paling konkret itu ketika kami tangkap Nazarudin. Nazarudin itu kan lari sampai ke Cina, kemana-mana. Akhirnya Kolombia. Sampai terakhir Kolombia. SB perintahkan Polri untuk bantu KPK sama-sama. Hari ini si Harun Masiku, kita tidak kenal dia. Gelap. Kita tidak kenal dia. Kalau Nazarudin itu kan bendahara umum, partai berkuasa waktu itu, anggota DPR, Komisi 3. Tapi ini Harun Masiku nggak dikenali partai, nggak dikenal apa. Tapi kemudian tidak bisa ditangkap karena dia melibatkan ketum dan sekjen partai penguasa. Sehingga akhirnya kemudian tidak bisa ditangkap. Nah disitulah saya anggap bahwa Jokowi tidak punya komitmen yang serius tidak punya membantu komitmen. KPK. Kalau ngomong luar biasa dia. Jadi saya selalu beritahu ya, beliau presiden pencitraan yang luar biasa. Ya, beso, segala macam. Sederhana. Lugu mungkin juga. Lugu. Tapi kemudian mungkin Jokowi ini waktu kecil SMP SMA suka baca cerita Kuping Ho. Gitu ya. Karena saya waktu masih mahasiswa di Makassar tidak ada hari tanpa baca cerita Kuping Ho. Abang juga? Iya. Sehingga saya pikir Jokowi kenapa? Dalam cerita Kuping Ho cerita silat itu kalau ada seorang suhu guru silat itu punya acara pribadi dan undang semua jago-jago silat di Cina, dilayani seperti biasa tamu. Begitu pada bubar pulang, nah di jalan diserang itu yang itu. Udah dijebak. Diserang tiba-tiba habis. Jadi Jokowi begitu di depannya Brimo semuanya deso tapi di belakang kasus kilometer 50 itu saya tahu betul istilah Jokowi itu pites. Kalau orang Jawa pites itu. Pites ya? Dipites saja ya? Pites begitu. Dan itulah kemudian terjadi pembunuhan 16 kali itu dan akhirnya ditangkap. Jadi itu luar biasa. Kemudian sekarang ini katakanlah kasus-kasus yang luar biasa. Anak dia dilaporkan oleh Ubaidillah, kemudian dianggap itu tidak bisa mempersyaratan dan saya dan beberapa teman ketemu dengan KPK. Teman anak KPK itu dia kenal saya, dia bilang Pak, persoalannya nanti tunggu ganti rezim. Ganti rezim. Orang KPK. Wah, ini masalah serius ini ganti rezim. Ganti rezim baru mau ditangani. Gitu. Itu kata-kata relasi abang di institusi KPK itu nantilah ganti rezim baru bisa diperbaiki. Oke. Baik pemirsa, cukup menarik perbincangan ini. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi kedua nih Bang. Nanti akan lebih kita dalami terkait dengan yang kejadian-kejadian yang lebih nyata di masyarakatnya. Baik Bang Dola, kita kembali nih. Nah tadi Abang udah menjelaskan mengenai kondisi yang rawan, saya mengatakan rawan nih Bang nih, di dekade 10 tahun ini, di 10 tahun ini kan. Nah itu kan ada konsep tentang revolusi mental. Saya ingin tanya dulu Bang, biasanya kan kata-kata revolusi itu sensitif ya. Untuk orang Indonesia dulu waktu ada gerakan-gerakan 98 kan ada konsep, yuk kita revolusi. Jangan terlalu keras, terlalu radikal. Sehingga dibuat reformasi yang lebih soft dan lebih soft pergantian. Tapi itu dalam kata revolusi di era ini menjadi hal yang biasa. Abang kenal kata revolusi bagaimana sih konsepsinya? Kalau revolusi mental yang saya tahu itu adalah konsep komunis. Nah, sehingga kemudian Jokowi angkat itu. Terus kemudian salah satu stafnya yang kemudian sebenarnya mau membuat seakan-akan konsep perbaikan akhlak, perbaikan moral. Tapi kemudian tidak populer sehingga menggunakan istilah revolusi mental. Tapi ketika diaplikasikan, instrumennya apa? Misalnya mulai dengan RUU HIP, kemudian BPIP. Nah, RUU HIP dengan BPIP itu ujungnya kan kembali lagi ke komunis. Misalnya Soekarno mengatakan Pancasila itu diperas menjadi Trisila, Trisila menjadi Ekasila, Ekasila itu gotong royong. Nah, berarti kan kembali lagi. Nah, lantas kemudian dipaksakan BPIP.
ketika BPIP dibentuk dan kemudian diangkat pimpinannya sekarang mantan Rektor UIN Jogja, maka dia katakan musuh utama Pancasila adalah agama. Bayangkan, dia berarti memang konsep komunis. Jadi oleh karena itu maka kemudian akhirnya itu tidak berjalan. Jadi apa yang dilakukan oleh BIP, formalitas saja seperti itu. BP4. Ini kan mengulangi pada zaman Orde Lama, Asakom, Orde Baru, Asas Tunggal. Nah sekarang itu kembali lagi kepada model seperti Orde Lama lagi. Orde Baru ada BP4. Ini apa namanya, ini BPIP. Prosesnya sama seperti itu. Nah, oleh karena itu maka akhirnya ketika sampai kepada persoalan korupsi, kos politik itu yang tertinggi di dunia itu adalah di Indonesia. Survei KPK 2019 untuk menjadi caleg DPR pusat di daerah pemilihan Pulau Jawa, kalau dia tokoh minimal 1 M. Jadi tokoh misalnya Agi, Buas, itu minimal 1 M. Tapi kalau bukan tokoh itu minimal 5 M sampai 20 M. 2019 saya ingat itu di Jawa Timur ada yang mencapai 5 M tidak terpilih. Iya. Nah hari ini hasil survei terakhir itu untuk DKI saja itu bisa sampai 50 M untuk menjadi anggota DPR pusat. Kemudian Gubernur Kalimantan Selatan pada pilkada yang lalu itu 700 M, hampir 1 T. Jadi kos politik seperti itu. Tinggi, tapi kan gini Bang, demokrasi tetap harus ya. Dan juga keterwakilan harus juga setiap individu warga negara ya. Nah, namun dengan demokrasi itu timbul biaya pembiayaan sekarang. Sebenarnya Abang punya gagasan demokrasi yang terbuka, yang keterwakilan semua aspirasi pribadi-pribadi, bagaimana kira-kira yang sehat? Kalau saya itu kembali pada sepatunya asli. Kenapa? Karena ketika kita milih anggota MPR, mereka bermusyawarah. Maka kemudian terpilih presiden wakil presiden. Kita milih anggota DPR tingkat 1, mereka bermusyawarah. Dipilih gubernur, begitu juga wali kota dan DPR tingkat 2 dan kabupaten. Kalau toh dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota atau presiden masih ada money politik, KPK bisa tangkap. Itu mau saya mau tanya. KPK bisa tangkap. Karena 3 tahun lalu KPK tangkap 42 dari 45 anggota DPRD Solo. Malang. Tapi masalahnya nanti yang nangkap itu tidak bekerja baik pula. Oh enggak. Kalau sekarang KPK pada Jokowi itu kan dihabisin. KPK sebelum Jokowi itu kan gimana? Pertama, KPK itu lembaga negara. Jokowi buatnya menjadi ASN. Nah ASN itu tidak ada kata tidak dalam ASN. Siap laksanakan. Kalau KPK asli, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Nomor 30 tahun 2000 itu dalam kode etiknya disebutkan insan KPK dilarang melaksanakan perintah atasannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini supaya pemirsa tahu nih Bang, pengertian dia bilang KPK dijadikan ASN itu bagaimana dan apa instrumennya dijadikan ASN? Sebab begini, kalau KPK yang lama itu presiden tidak bisa intervensi. Karena dia lembaga negara. Nah, kalau presiden bisa memerintah polisi, bisa memerintah jaksa. Karena ASN. Kalau KPK bukan ASN, lembaga negara. Nah, sehingga dengan begitu, untuk bisa dikendalikan oleh Jokowi, oleh presiden, maka diubah menjadi ASN. Nah, harusnya dia bisa mengatur KPK dong, karena udah dia di ASN, dia ngatur KPK untuk melaksanakan anti korupsi itu mestinya kan? Ya, tapi justru dibuat itu supaya kemudian KPK bisa dikendalikan sehingga kasus beliau, kasus anaknya, kasus partai-partai besar punya dia koalisi itu nggak bisa, kasus BLBI, kasus Mekarta, kasus Bank Senturi, kasus reklamasi dan seterusnya itu melibatkan partai-partai koalisi dia, itu bisa dibendung untuk tidak bisa ditangani oleh KPK karena sudah menjadi ASN. Jadi menarik, penilaian Bang Abdullah ini adalah mantan penasihat KPK Bang ya? Jadi tahu tentang budaya KPK, tahu tentang masalah-masalah yang timbul dalam pemberantasan korupsi gitu ya. Jadi tentunya sahih nih kalau Abang menceritakan realitas-realitas itu. Sebab ini ketua KPK sekarang, ketika dia jadi deputi penindakan, saya sudah pensiun. Saya diundang oleh pengawas internal untuk dimintai keterangan sebagai ahli apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak. Sebelum saya diajukan pertanyaan, ditayangkan video kecil, singkat 2 video.
Setelah saya lihat, saya katakan ini bukan kode etik, ini pidana. Oh gitu. Pidana. Ditanya Dalam kenapa? hal apa tuh misalnya? Saya ditanya sama, kenapa Bapak bilang pidana? Karena dalam ketentuan undang-undang KPK, orang KPK tidak boleh berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarga. Dia berangkulan dengan gubernur sedang diawasi oleh KPK 2 kali. Oh, itu di undang-undang dikatakan begitu. Iya. Jadi itu pidana. Maka kemudian dibentuk majelis kode etik, diperiksa, ditemukan salah, kemudian nyatakan diberhentikan. Cuma SOP di KPK itu yang menentukan seorang bersalah atau tidak majelis kode etik, tapi eksekutornya ada pimpinan. Sebelum terbit SK pimpinan, dia ditarik oleh Polri, kan sama-sama orang Sumatera Selatan. Maka dijadikanlah Kapolda di Sumatera Selatan. Waktu seleksi pimpinan KPK, dia ikut seleksi sebagai Polda di sana. Itu lolos di Pansel sampai ke DPR. Kembali lagi. Sampai ke DPR, pimpinan KPK resmi mengirim surat ke DPR bahwa orang ini bermasalah. Tapi apa terjadi? Seluruh anggota Komisi 3, termasuk teman-teman PKS, memilih Firly jadi ketua KPK. Wartawan tanya saya, kenapa bisa begitu Pak? Nah, dia mantan deputi penindakan, jadi dia tahu kasus-kasus. Udah di kantongnya gitu ya. Nah, jadi itu persetan. Nah sekarang kenapa dia paksakan seperti itu? Karena dia harus melindungi 2 pejabat negara yang terlibat. Kalau sampean ingat ada kasus buku merah. Buku merah itu adalah seorang pejabat tinggi negara yang terima dana uang gratifikasi impor sapi maka kemudian buku merah yang rekeningnya pejabat itu dirobek oleh salah seorang penyidik KPK sehingga disebut dengan buku merah. Maka terselamatlah pejabat ini. Nah, pejabat ini kalau ditangani maka Jokowi kena, karena Jokowi juga waktu itu Jokowi gubernur DKI. Nah, seperti itu. Nah, sehingga Firly itu tugasnya adalah bagaimana agar supaya kemudian mengamankan bos-bos itu. Nah, itulah satu caranya adalah dengan mengamati undang-undang KPK pada waktu periode Firly ini. Dan kemudian 75 orang yang dipecat oleh Firly itu adalah orang-orang yang saya kenal sudah 8 tahun sama-sama mereka, orang yang punya integritas, punya profesional, katakan Novel Baswedan dengan lain-lain itu seperti itu. Karena mereka itu yang selalu melawan dia waktu dia deputi. Sehingga ketika dia jadi ketua, dia buatlah instrumen TWK, Teos Wawasan Kebangsaan, untuk memberhentikan mereka. Coba Anda bayangkan, ada satu direktur, itu namanya Giri, itu menurut Menpan, dia direktur terbaik di Indonesia. Dapat penghargaan. Penghargaan apa penghargaan? Bukan hanya di KPK, seluruh kementerian, dia direktur terbaik. Dia dosen TWK di Lemhanas. Tidak lulus. tidak seperti itu. Jadi itu hanya alasan. Jadi jumpalitan tuh ya. Untuk kemudian menggusur mereka seperti itu. Itu apa namanya? Jadi betul-betul pada Jokowi dan kemudian pimpinan Firly itu korupsi, kebablasan luar biasa, dan KPK dihancurkan, liburkan dan seterusnya seperti itu. Nah, itu sekarang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah saat terakhir sekarang, kenapa bukan KPK yang digunakan untuk menangkap beberapa orang? Sampai Kejaksaan Agung. Nah, karena sudah mulai ada perlawanan dalam internal KPK. Ada 2 direktur, penyelidik dan penyidik itu mau melawan, kemudian dipecat, kemudian apa segala macam, sehingga kemudian akhirnya menggunakan Kejaksaan Agung. Kenapa Kejaksaan Agung? Karena bisa diperintah oleh Presiden kan. Maka kasus Menko Info, kemudian terakhir Erlangga, kemudian menyatakan dukungan kepada Prabowo, selesai. Berarti ada dong komitmen Jokowi untuk memberantas korupsi. Korupsi terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu dia. Gitu. Mengganggu dia. Nah, seperti jadi misalnya Ketua Umum PKB, Ketua Umum PAN, Ketua Umum Golkar, 3 orang ini statusnya rawat jalan di KPK. Jadi kalau rawat jalan, kalau macam-macam rawat nginap. Nah, agar supaya tidak rawat nginap, maka kemudian terpaksa harus dukung Jokowi, supaya kemudian Anda ingat tiba-tiba di Stora, kemudian usul 3 periode. Nah, itu mereka kan itu karena itu rawat jalan. Begitu juga kepala desa
Nah, kepala sekelas itu rawat jalan di Kejaksaan Agung, dana 1 M itu kan tidak bisa bertanggungjawab. Oh gitu, Sekian ratus itu. Menarik. Jadi ini luar biasa Pak Jokowi. Bagaimana menggunakan politik sebagai alat untuk menghancurkan penegakan hukum di Indonesia. Itu berbahaya sekali seperti itu. Akhirnya lembaga-lembaga hukum itu menjadi berantakan. Kenapa sih itu dilakukan? Ya, karena bagaimanapun kalau salah satu pendapat tokoh korupsi di dunia, power tend to corrupt. Oh. Kekuasaan itu cenderung kepada korupsi. Menikmati ujungnya. Ya, kemudian kekuasaan yang mutlak melahirkan korupsi yang juga mutlak. Jadi siapapun yang awal tidak ingin ketika sudah menikmati jadi kebiasaan. Karena itu maka perlu ada koreksi, ada kritikan, ada pengawalan. Sehingga kemudian coba Anda lihat waktu SBY itu kan kritikannya apa di binatang apa sapi sapi dibawa semacam itu, beliau santai aja seperti itu. Nah Jokowi juga begitu, tapi kemarin di pidato negara resmi itu curhat. Padahal ini pidato kenegaraan. Kalau dulu kan tentang masalah pembangunan, konsepsi pembangunan, gagasan pembangunan begitu kan? Iya, ini curhat di pidato kenegaraan. Kalau pidato biasa, oke lah. Ini pidato kenegaraan di depan MPR, itu curhat di situ. Tentang orang yang sopan santun apa semacam. Lantas kemudian kalau sopan santun, ketika beliau ke daerah buang uang dari dalam mobil kepada orang rakyat itu santun enggak? Ada perhatikan kan di medsos lempar itu santun atau enggak seperti itu? Tergantung siapa yang menilai. Bisa santun bagi kita, enggak santun orang lain santun kita anggap santun. Jadi debatable ya. Nah, itu. Seperti itu. Jadi itu yang saya anggap bahwa karena beliau suka baca cerita silat Koping Ho, jadi itu diterapkan. Dan itu tidak pernah diakui ya bacanya Koping Ho itu. Saya nggak ingat. Ada ya? Saya nggak ingat. Jadi Bang Abdul juga suka baca Koping Ho? Saya baca cerita Koping Ho. Sehingga saya tahu jurus-jurus pejabat seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Sehingga Iwan Fals juga ada bikin lagu tentang ada kalimat Koping Ho yang juga baca maksudnya. Iya. Oke Bang Abdul, terima kasih Bang Abdul. Walaupun tampak santai, berbicara yang bukan normatif ini, memang Abang memberikan contoh-contoh yang realita ya, yang real menurut Abang kan gitu maksudnya, karena Abang merupakan penggiat, pelaku, pengamat di bidang pemberantasan korupsi ya. Baik pemirsa Rumah Restorasi Indonesia, kita akhiri perbincangan ini walaupun singkat, sungguh sangat berisi. Abangnya makasih Bang Dula, sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Ya bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.